Halo semuanya, nah di video ini aku tuh mau menjelaskan secara singkat proyek analisis data menggunakan SPSS. Nah, penjelasannya aku mau bikin singkat aja karena biar teman-teman juga bisa gampang buat ngikutin penjelasannya. Nah, pertama kita tuh harus mulai dari data dulu nih teman-teman. Nah, dalam proyek ini data tuh diperoleh dari kuesioner penelitian. Nah, contohnya responden tuh menjawab pertanyaan pakai skala angka, misalnya satu itu tuh menunjukkan kalau misalkan mereka tuh sangat tidak setuju, sedangkan kalau misalkan 5 itu menunjukkan kalau misalkan itu sangat setuju. Nah, sebelum data tuh dianalisis ke SPSS, data tuh perlu dirapihin dulu. Ya, tahap ini tuh disebut dengan coding. Nah, data coding ini tuh berarti ngubah jawaban responden jadi kode angka supaya lebih mudah dibaca oleh SPSS. Nah, misalnya aja nih, untuk jenis kelamin, perempuan tuh diubah jadi angka satu. Nah, laki-laki tuh diubah jadi angka 2. Nah, usia juga bisa nih diubah, teman-teman. Misalnya satu itu tuh menunjukkan kurang dari 20 tahun, sedangkan angka 2 itu tuh menunjukkan dari 20 sampai dengan 22 tahun dan 3 untuk lebih dari 22 tahun. Nah, kenapa coding ini tuh penting? Karena SPSS ini tuh bekerja lebih rapi kalau misalkan data yang masuk itu udah bentuk angka dan konsisten. Jadi kalau misalkan datanya tuh masih campur antara teks dan angka, hasil analisisnya tuh bisa jadi kurang tepat atau lebih sulit dibaca sama SPSS-nya. Nah, setelah datanya itu udah rapi, langkah berikutnya adalah data entry. Nah, yaitu memasukkan data ke SPSS. Biasanya data dari kuesioner yang disimpan dulu dalam bentuk Excel atau CSV lalu diimpor ke SPSS. Setelah masuk ke SPSS, data tuh bakal terbaca dalam dua bagian utama, yaitu data view dan variable view. Nah, data view ini tuh bisa dibayangkan seperti tabel Excel. Tempat jawaban responden ditampilkan baris demi baris. Nah, sementara itu, variable view tuh digunakan untuk mengatur informasi setiap variabel seperti nama variabel, jenis data, label, kode jawaban, dan ukuran datanya. Jadi data view tuh berisi datanya, sedangkan variabel tuh berisi pengaturan variabelnya. Nah, setelah data siap, tahap berikutnya adalah membuat variabel baru. Dalam penelitian kuantitatif, satu variabel tuh biasanya nggak cuma diukur dengan satu pertanyaan, tapi dengan beberapa item pertanyaan lainnya. Misalnya, variabel motivasi terdiri dari beberapa pertanyaan yang semuanya tuh mengukur motivasi. Nah, untuk mengukur satu skor variabel, beberapa item tersebut biasanya digabung dengan menghitung nilai rata-rata. Di SPSS itu dilakukan dengan fitur compute variable menggunakan rumus Mean. Jadi beberapa item pertanyaan itu dijadikan satu nilai rata-rata yang mewakili satu variabel. Nah, setelah variabel terbentuk, kita tuh masuk ke tahap pengujian data. Nah, pengujian pertama itu adalah uji normalitas. Nah, uji normalitas ini digunakan untuk melihat apakah data tersebar secara normal atau tidak. Nah, dalam panduan ini, normalitas tuh dilihat dari nilai skewness dan kurtosis. Skewness tuh menunjukkan apakah data cenderung miring ke kiri atau ke kanan. Sementara kurtosis itu menunjukkan bentuk distribusi data. Apakah terlalu runcing atau terlalu datar. Nah, data dianggap cukup normal kalau nilai skewness dan kurtosis berada di antara -2 sampai dengan +2. Selain itu, kita juga perlu nih memastikan tidak ada missing data karena data kosong itu bisa mempengaruhi hasil analisis. Nah, tahap berikutnya adalah uji reliabilitas dan validasi item. Uji reliabilitas digunakan untuk melihat apakah item pertanyaan dalam satu variabel sudah konsisten atau belum. Nah, ukuran yang digunakan adalah Cronbach alpha. Nah, kalau misalkan Cronbach alphanya itu di angka 0,70 atau lebih, maka item item tersebut tuh dianggap reliable. Artinya, pertanyaan-pertanyaan tersebut cukup konsisten dalam mengukur variabel yang sama. Nah, selain reliabilitas, kita juga bisa nih ngeliat validity item menggunakan Cronbach Item Total Correlation atau CITC. Nah, item ini tuh dianggap valid kalau misalkan nilainya 0,30 atau lebih.
Jadi kalau misalkan ada item yang nilainya di bawah 0,30, item tersebut tuh perlu dipertimbangkan untuk direvisi atau dihapus karena mungkin nggak cukup kuat dalam mengukur variabelnya. Nah, selain itu ada juga uji validitas konstruk atau construct validity. Nah, tujuannya itu adalah memastikan bahwa item-item pertanyaan benar-benar mengkelompok sesuai variabel yang seharusnya. Dalam tahap ini, kita tuh melihat beberapa nilai penting seperti KMO, Bartlett test, atau faktor loading. Nah, nilai KMO ini sebaiknya lebih dari 0,50. Bartlett test sebaiknya signifikan, yaitu nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Lalu faktor loading sebaiknya minimal 0,40. Kalau item punya faktor loading rendah atau justru masuk ke kelompok variabel yang salah, item tersebut bisa dianggap kurang valid. Nah, tahap terakhir nih teman-teman, ada pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi. Regresi ini digunakan untuk melihat apakah variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel dependen. Sederhananya, regresi membantu kita tuh menjawab pertanyaan apakah variabel X mempengaruhi variabel Y. Nah, dalam hasil regresi ada beberapa bagian penting. Pertama, model summary. Di sini tuh kita melihat nilai R-square. R-square ini menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Semakin besar nilai R-square, semakin besar juga kemampuan model dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Kedua, ada tabel ANOVA. Di bagian ini kita melihat apakah model regresi secara keseluruhan signifikan atau tidak. Nah, kalau nilainya signifikan, kurang dari atau sama dengan 0,05, berarti model regresinya itu signifikan. Ketiga, ada tabel koefisien. Nah, di tabel ini tuh digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen. Kalau nilai signifikansi suatu variabel kurang dari atau sama dengan 0,05, maka variabel tersebut tuh berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Selain itu, nilai B juga menunjukkan arah hubungan. Kalau misalkan B positif, hubungannya searah. Kalau misalkan B negatif, hubungannya berlawanan arah. Jadi kesimpulannya, analisis data dengan SPSS ini sebenarnya bisa dipahami secara bertahap, mulai dari mengumpulkan data, melakukan coding, memasukkan data, membuat variabel, lalu menguji normalitas, reliabilitas, validitas, dan terakhir menguji hipotesis dengan regresi. Nah, dengan tahapan tersebut, data kuesioner yang awalnya hanya berupa angka dan bisa diolah menjadi informasi yang lebih bermakna. Dari situ tuh peneliti tuh bisa mengetahui apakah data tuh sudah layak dianalisis atau apakah hipotesis itu peneliti bisa terima atau tidak. Nah, setelah penjelasan singkat dari saya, semoga video ini membantu teman-teman memahami alur dasar analisis menggunakan SPSS dengan lebih mudah. Terima kasih teman-teman.